William Obi. William Oba, William lah, si Mamang William. Wah, William, soalnya udah lama juga kan tadi kejepitnya. Iya, ini teori psikologi. Jadi hierarki manusia itu kalau menurut si William tuh, ya kalian melihat cuplikan video saya di podcast teman saya. Video kali ini saya mungkin akan berceritakan secara detailnya ya. Referensinya kalian mungkin bisa cari di video yang lain juga banyak, hanya saja saya akan menyisipkan salah satu sudut pandang saya bagaimana saya memahami tentang hierarki kehidupan menurut si William itu. Tonton sampai akhir video ini. Hierarki manusia menurut William Hope itu dijelaskan ada 5 tingkatan: alpha, beta, delta, gamma, omega. Dan ada satu lagi catatan hierarki yang di luar dari kelompok, yaitu sigma male. Sigma ya. Apa sebetulnya kelima atau keenam karakteristik tersebut? Kalau kita membaca William Hope ini merepresentasikan teorinya ini, hierarki ini berdasarkan hierarki serigala. Jadi dalam kawanan atau kelompok serigala itu terdiri dari urutan istilah yang tadi saya katakan itu. Jadi ada alpha, beta, delta, gamma, omega, dan sigma. Dan sigma itu sebetulnya tidak termasuk dalam kelompok. Jadi hierarki itu diumpamakan, direpresentasikan untuk sebagai umpama bagaimana kita manusia itu bisa mensekularisasi atau mengidentifikasi diri kita itu tipikal orang yang seperti apa gitu. Ya, alpha itu sendiri dia ekstrovert, dia itu berani memimpin, kecenderungannya tuh bisa merangkul. Orang-orang yang alpha ini adalah seperti contohnya yang kita kenal itu adalah Bung Karno. Jadi dengan orasinya, dengan narasinya, dengan retorikanya gitu, Bung Karno itu bisa menggerakkan kita rakyat Indonesia untuk bisa bangun gitu ya. Dalam artian bersemangat gitu ya, dan dia itu orang yang selalu ada di garis depan. Alpha itu adalah seorang pemimpin yang berkarakter, seorang pemimpin yang sampai sekarang mungkin kita bisa kenal. Bukan hanya Soekarno, kita juga kenal tokoh-tokoh dunia seperti Adolf Hitler, seperti Muhammad Al-Fatih. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang punya elektabilitas dan punya peran yang penting sekali di kelompoknya, lingkupannya itu negara ataupun umat. Setelah kita memahami alpha, lalu masuk ke dalam tipikal kedua, yaitu beta. Beta ini apa? Beta adalah seorang yang tidak terlalu dominan dan tidak juga terlalu diam gitu. Dalam artian beta itu adalah pendamping atau orang nomor 2 setelah alpha itu sendiri. Jadi tipikal beta ini adalah orang kepercayaan, tangan kanan, bisa saja menjadi wakil dalam satu ketua gitu. Atau misalkan beta ini orang yang sangat dipercaya. Dalam artian ketika tugas-tugas si alpha itu tidak bisa handle, si beta ini akan menggantikan posisi alpha. Si beta ini adalah tipikal orang atau tipikal manusia yang kecenderungannya tuh stabil gitu ya. Stabil dalam artian dia selalu menjadi orang yang nomor 2. Kalau kita kenal di bawahnya saja dalam film itu ada Brian O'Connor itu di Fast and Furious tuh. Itu kan ada Vin Diesel, itu kan si alpha ya, yang pemimpin dari suatu kelompok itu. Si beta itu orang nomor 2 di kelompok itu. Atau misalkan kita ke film Indonesia, kalau kalian pernah nonton Serigala Terakhir ya, film Indonesia itu ada beta itu justru yang pemeran utamanya itu Jarod gitu ya. Nah si beta ini, si Ale itu kan pemimpinnya ya, pemimpin Ale, dan si Jarodnya itu beta itu orang nomor 2 di kelompoknya. Kalau emang lo semua anggap gue saudara lo, pada kemana lo semua waktu gue di penjara? Kecenderungan beta itu, kalau misalkan alpha tadi itu bisa merangkul, dia bisa memahami kelompoknya, memahami perbedaan dan yang lain gitu ya, sebagaimana pemimpin yang harus bijaksana, adil gitu ya. Si beta ini kecenderungannya itu bisa saja menyamankan, bisa saja dia itu seorang yang humoris, bisa juga orang itu yang bisa membuat si alpha itu semakin semangat gitu, dalam artian membantu alpha dalam hal-hal yang tidak bisa. Nah, dan yang ketiga itu ada delta. Delta itu adalah tipikal orang yang ada di dalam kelompok. Kecenderungan delta itu selalu ada di tengah. Kenapa demikian? Delta itu banyak kita temui sebagai orang biasa-biasa saja.
kalau misalkan kita ada di lingkungan teman-teman kita gitu ya, atau di lingkungan kerja gitu, delta itu orang tipikal orang yang mengisi. Mereka mengerjakan tugasnya dengan baik, mereka bisa mengerjakan hal-hal yang misalkan disuruh beta gitu ya, disuruh alpha gitu ya, mereka bisa melakukan hal itu dengan baik. Sifat dari delta itu statis, jadi orangnya memang ya tidak muluk-muluk gitu ya, tidak muluk-muluk, makan iya, kalau nggak makan ya nggak apa-apa gitu ya, jadi normal lah. Tipikal delta itu normal, dan dalam kawanan serigala delta itu selalu ada di tengah karena kenyamanan delta itu nomor satu. Jadi dia asalkan nyaman, tidak dipukul dari belakang atau dipukul dari depan gitu, delta itu akan ada di paling tengah. Ya, untuk yang keempat itu ada gamma. Gamma sendiri itu apa? Tipikal orang yang gamma itu kecenderungannya itu tertutup. Kecenderungan gamma itu sangat introvert, dalam artian pendiam. Kalau misalkan kalian teman-teman dulu di sekolah ada di sekolah ada misalkan orang yang pendiam, yang cicingan gitunya, cik Sunda nama. Nah, itu tipikal introvert itu yang menjadi gamma kalau menurut si William ini gitu. Jadi gamma itu orang yang tertutup, dalam artian tertutup itu tidak jelek gitu ya. Dalam artian tertutup itu tidak jelek. Mungkin kadang dia punya pikiran-pikiran yang brilian, karena kan sifat introvert itu jika kalian telusuri lagi gitu ya, introvert itu tidak selalu buruk gitu ya, tidak selalu punya dunia sendiri atau apa gitu ya. Nah, si orang-orang yang bersifat gamma ini cenderung kekurangannya mungkin dia tidak nyaman bersosialisasi, akan tetapi dalam artian tidak berarti mereka tidak bisa bekerja gitu ya. Mereka bisa bekerja, mungkin kelebihannya juga mereka itu bisa perfeksionis dalam bekerja, bisa menjadi seorang konseptor yang hebat. Oke, nah di hierarki terakhir itu ada omega, hierarki yang paling bawah menurut si William. Omega itu apa? Omega itu tipikal orang yang menarik diri dari lingkungan, atau misalkan orang yang dikucilkan, atau misalkan seorang yang lebih di bawah dari si gamma itu ya. Kalau si gamma kan tadi introvert dan yang lain, nah ini lebih ekstrim lagi gitu. Karena sifat dari si omega ini yang paling lemah. Yang paling lemah dalam artian dia itu bisa saja dibenci dari kelompok masyarakat atau kelompok teman-temannya gitu ya. Paling dibully mungkin gitu ya si omega ini gitu. Orang yang mungkin tidak ya bisa saja itu karena ulah-ulah, bisa saja itu karena memang sifat dia yang menyebalkan, atau mungkin dia yang sengaja menarik diri seperti itu. Jadi omega itu ada di posisi yang paling akhir. Ya, itu dia 5 karakter yang dikemukakan oleh William Hobbes itu. Dan setelah hierarki menurut William itu adalah urutan dari gerombolan serigala. Yang terakhir itu ada omega gitu ya, terus gamma, delta, beta, dan juga yang paling di depan itu sebagai pemimpin itu adalah alpha. Nah, yang menarik lagi, ini sekarang sedang ramai, yang di podcast teman saya juga saya sudah sebutkan, itu ada satu hierarki yang keluar dari kelompok, dalam artian tidak dalam kawanan gitu ya. Kalau serigala itu ada sigma. Nah, apa sigma itu? Atau sigma male gitu ya. Orang lain itu sering mendengarnya dengan sigma male karena ada suatu cuplikan film Thomas Shelby gitu ya. Saya juga belum nonton filmnya seperti apa, cuman orang-orang itu menonton film tersebut gitu ya. When I'm released, it is my intention to kill Tommy Shelby. Nah, di sana baru istilah sigma itu semakin marak teori ini sebetulnya sudah lama gitu ya. Nah, sigma male itu apa? Sigma male adalah satu istilah yang tadi sudah saya paparkan, melengkapi dari kelima hierarki dari si William itu. Nah, sigma male ini agak sedikit berbeda karena anak muda sekarang cenderung itu menganggap sigma male keren, ya memang dalam sudut lainnya gitu ya, dalam prakteknya gitu ya, sigma male itu orang yang dia tidak ada di kelompok, akan tetapi mempunyai kehebatan seperti alpha. Jadi dia itu bisa memimpin. Dia itu bukan extrovert, dia itu cenderung introvert. Akan tetapi dia bisa memimpin dan dia bisa menjadi extrovert. Sigma itu bisa mengatur,
Sigma itu si perancang yang bagus, sama seperti alpha, jadi setara dengan alpha, akan tetapi dia tidak ada dalam kelompok. Itu yang di headline-nya gitu ya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi sigma itu adalah representasi dari sikap yang cool, dingin gitu kan, tidak banyak bicara, seperti pendiam, akan tetap hebat gitu. Makanya anak-anak muda sekarang, milenial, generasi Z gitu ya, sangat mengidam-idamkan bagaimana bisa menjadi sigma. Wah, It's cold in here, Michael. begitu. Jadi memang sigma itu gambarannya gitu ya, seragamblang itu adalah suatu hal yang keren. Jadi sigma itu keren dan semua orang itu ingin mempelajari itu. Itu dia teori secara singkat tentang hierarki serigala menurut si William itu ya, yang selalu dikomparasikan dengan karakteristik kita sebagai manusia. Sekarang masuk ke dalam segmen bagaimana pandangan saya mengenai teori William itu tentang hierarki serigala itu. Menurut saya sifat manusia itu adalah kompleks. Dalam artian kita sebagai manusia itu tentunya kita mempunyai sifat domain ya, sifat yang berkecenderungan seperti misalkan ada yang pendiam, atau misalkan ada yang sangat periang, ada yang humoris, ada yang introvert, ada extrovert. Tentu saja kita mempunyai sifat domain gitu. Akan tetapi kita itu berbeda dengan serigala. Ya, saya sebut teori William itu kan merepresentasikan bagaimana karakteristik kawan serigala itu ke dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, secara pemikiran saya, kita itu tidak bisa absolut dalam suatu paham. Dalam artian tidak ada alfa yang absolut, tidak ada beta yang absolut, tidak ada delta yang absolut, dan seterusnya gitu. Tidak, karena defaultnya kita sebagai manusia itu kita itu kompleks. Saya ambil salah satu contoh seperti ini. Saya orang pertama, saya anak pertama di keluarga saya. Di keluarga saya itu menjelma menjadi alpha, pemimpin gitu. Orang yang harus menjadi panutan adik-adik saya gitu ya. Saya harus menjadi panutan adik saya harus menjadi panutan keluarga saya gitu ya, saudara-saudara saya, karena saya adalah anak pertama gitu. Secara tidak langsung takdir itu menjadikan saya sebagai seorang alpha. Akan tetapi ketika saya bekerja, nah posisi alpha itu tidak ada dalam diri saya gitu. Di tempat kerja saya bisa menjadi delta, seperti itu contohnya. Jadi kekompleksan kita sebagai manusia itu yang menyebabkan kita menjadi relatif. Jadi tidak diam dalam suatu paham yang absolut seperti itu. Yang lebih menarik lagi, saya akan bercerita tentang bagaimana pemimpin-pemimpin yang sudah kita kenal ya. Pandangan kita mengenai katakanlah Adolf Hitler ya, pemimpin Nazi zaman dulu itu kan yang Mein Kampf, yang sangat otoriter sekali gitu ya. Wah, semua tuh menganggap Adolf Hitler itu sebagai diktator gitu ya, orang yang menakutkan dan yang Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! dalam kebiasaannya ternyata Adolf Hitler itu sangat menyayangi ibunya. Dalam artian Adolf Hitler itu tidak berani melihat darah. Dia itu orang yang sebengis Adolf Hitler, yang mungkin dikenal sebagai Hitler itu ya, yang banyak membunuh waktu pasca perang gitu ya. Sebetulnya dia itu tidak kuat melihat darah. Dan di sana juga ada sifat lain dari Adolf Hitler itu yang sebenarnya dia itu sangat menyayangi ibunya. Makanya Jerman pada zaman dahulu, Adolf Hitler itu selalu membela kaum perempuan gitu ya, karena dia mengingat ibunya. Saya ambil contoh lagi misalkan Muhammad Al-Fatih lagi di Konstantinopel gitu ya, yang menjadi pahlawan gitu. Alpha yang sangat kelihatan absolut gitu. Akan tetapi dia itu mencintai bunga, dia itu suka bunga-bungaan, suatu hal yang sangat feminis gitu. Jadi ada sisi lain dari Muhammad Al-Fatih itu yang kita itu mungkin tidak tahu gitu ya. Kalau misalkan Muhammad Al-Fatih itu suka bunga gitu, jadi dia garang di perang, dia bisa memperjuangkan dia misalkan menjadi singa di medan perang. Yang saya bilang itu manusia itu kompleks, manusia itu tidak statis. Kita bisa menjadi introvert, kita juga bisa menjadi extrovert gitu. Hanya saja mungkin kita mempunyai sifat domain gitu ya, sifat yang agak menonjol sedikit gitu, tapi itu tidak menjadi acuan gitu, karena
manusia itu berbeda dengan serigala seperti itu. Dan yang terakhir, banyak yang menjadi perhatian itu tentang Sigma male. Ini yang paling keren ya, yang sekarang anak muda mungkin mau menjadi Sigma male dan yang lain-lain. Perlu saya katakan di sini bahwa Sigma male itu sebetulnya pseudoscience itu penelitian yang belum tuntas gitu, dalam artian bukan tidak begitu valid gitu pseudoscience seperti itu. Jadi Sigma male memang di sini tidak ada penjelasan secara ilmiahnya seperti itu. Memang banyak sekali majalah-majalah yang menyinggung tentang Sigma male. Teori ini kan berangkat dari psikologi gitu ya, bagaimana psikologi itu mengukur atau mendefinisikan bagaimana tipikal-tipikal manusia gitu kan. Nah, Sigma male itu memang pernah disebut dari ilmu psikologi. Akan tetapi sifatnya Sigma male itu tetap pseudoscience, jadi tidak begitu ilmiah. Nah, ini yang penting, mungkin teman-teman yang menonton video ini sampai akhir, di Sigma male itu kita akan terlihat jauh lebih keren. Kita akan bisa wah ini dia nih, ini gue banget gitu ya. Sebetulnya tidak, teman-teman. Jadi kalau kita melihat potret gitu ya Sigma male yang kalian melihat misalkan Thomas Shelby itu kan bagus gitu kan, secara gaya kepemimpinan, secara ini itu bagus gitu. Tapi kan ada hal yang negatif seperti dia merokok. Nah, itu yang mungkin tidak bisa kita contoh gitu. Jadi jangan kita terlalu over dalam mengambil identitas gitu. Jadi seolah semata-mata kita melihat Sigma itu sebagai suatu identitas yang keren, maka kita bisa mencap diri kita terlalu cepat gitu ya. Mencap diri kita terlalu cepat bahwa saya Sigma dan saya sekarang sedang belajar Sigma. Nah, tidak seperti itu gitu. Ya, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.